Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Di edisi Selasa 20 Mei 2025. Ketemu lagi bareng Mala di sini di program kesayangan Anda, tentunya di program SMS ya. Program yang dinanti-nanti para sahabat kreatif semuanya ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini sahabat kreatif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga lancar dalam menjalani berbagai aktivitas ya, baik itu aktivitas di rumah, di luar, atau mungkin yang lagi di kantor ya, atau mungkin yang mau siap-siap mau ke luar kota. Wah, barangkali ya sahabat kreatif, semoga dimudahkan ya dalam berbagai acaranya. Dan di kesempatan siang hari ini ya, seperti biasa sahabat kreatif, seorang ratu kerinduan itu akan membawa tema ya, yaitu temanya gini aja deh, biar simple ya sahabat kreatif. Seorang wanita itu mencintai seorang lelaki itu, apakah dengan ketulusan atau mungkin ada ada maksud tertentu ya. Tentunya sahabat kreatif, seorang ABG ya, para ABG itu apalagi yang masih SMP, SMA ya, sangat ini ya, sangat sangat asik ya dalam bermain cinta ya. Tetapi di sini malah beri informasi ya sahabat kreatif, cinta itu bukanlah suatu hanya ucapan ya, tetapi adalah sebuah pembuktian ya, sebuah pembuktian untuk menjadikan cinta itu benar-benar tulus atau tidaknya. Nah, jadi sahabat kreatif, itu semua perlu bukti ya enggak? Oh, iya dong ya, perlu ya. Dan juga cinta itu selalu diselingi dengan berbagai hal ya. Jadi yang perlu sahabat kreatif perhatikan ya, apakah cinta itu benar-benar dari hati ke hati, atau hanya karena ada sesuatu ya. Jadi bagi sahabat kreatif yang ingin berkomentar ya di kesempatan siang hari ini, sebelum request ya, silakan aja di nomor call center kita di nomor 0851 9478 9011 ya. Dan juga di sini insyaallah banyak yang menjadi yang menjadi narasumber nanti. Ada beberapa penghuni ya kan, ada yang beberapa penghuni studio Gelora yang akan malah tanya-tanya nanti. Tapi nanti dulu sahabat kreatif ya, nanti dulu dong, kok usah buru-buru banget ya. Jadi sahabat kreatif, zaman sekarang itu kan sudah
sudah cukup maju ya. Terlebih lagi dalam berkomunikasi, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Ada WA, ada Facebook, ada Messenger, terus ada juga Instagram, Telegram ya, dan masih banyak lagi alat-alat komunikasi yang bisa digunakan ya di zaman sekarang ini. Nah, jadi sahabat kreatif, setiap aplikasi itu tentunya dengan banyaknya aplikasi pasti ada yang ingin mencoba, bukan? Seperti Facebook. Nah, jadi dari Facebook ini kita itu bisa kenal dengan di luaran daerah. Nah, Facebook ini kan meluas ya, sahabat kreatif, meluas banget ya. Bahkan seluruh dunia menggunakannya ya. Nah, jadi setiap aplikasi itu kita itu pasti menemukan suasana baru ya, dan juga teman yang baru. Nah, jadi di zaman yang seperti ini, sahabat kreatif, sering ya kita menemukan seorang wanita itu berkenalan dengan seorang cowok ya melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi setelah berkenalan mereka menjalani hubungan ya, baik itu berteman maupun lebih dari teman. Nah, jadi yang perlu diperhatikan sahabat kreatif, seorang cowok itu pasti jika memang dia menyukai seorang cewek itu dengan kata-kata cinta. Nah, perlu diperhatikan, cinta itu benar tulus apa tidak sih, atau benar dari hati yang paling dalam, atau hanya sekedar ucapan saja ya. Karena cinta itu banyak hal yang harus dilewati dan juga banyak rintangan yang harus dijalani ya. Maka dari itu sahabat kreatif, cinta yang benar-benar tulus adalah cinta dari hati ke hati. Nah, jadi gitu ya sahabat kreatif. Jadi kalian ini para cewek-cewek ya yang suka banget main di media sosial 24 jam ya. Pastinya kalian itu kenal dengan berbagai teman atau berbagai tempat daerah ya. Nah, pastinya karena nyaman, terus juga asik diajak ngobrol ya, kalian itu tanpa kalian sadari, kalian itu merasakan hadirnya cinta ya. Jadi sahabat kreatif itu, cinta itu benar-benar tulus apa tidak sih? Nah, cara membuktikannya gimana Kak Mala ya? Di ini aja ya, ditelusuri aja ya. Jadi sahabat kreatif, sebelum sebelum kita berikutnya, mungkin Mala akan menanyakan kepada salah satu penghuni studio Glora ya. Sebentar dulu ya, sebentar.
Ada ya. Eh, Penghuni Studio Glora ya, yang paling mungkin yang paling dewasa ya. Mungkin ini akan malah panggil yang pertama dulu ya sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan malah ya. Oke, Sobat Kreatif. Oke dong. Siapakah dia? Berinisial F ya. Silahkan tunjukkan suaranya. Kenapa kalian Sobat Kreatif dengan suara ini? Ayo abang. Ayo. F, ayo. Beranikah? Ya, ayo cek. muncul ya. Gitu ya sahabat kreatif. Kalau sudah dipanggil pasti harus berani dong. Nah, sahabat kreatif, kenalkah suara kalian itu dengan suara tersebut? Pasti ingat ya? Enggak kenal. Pasti dong ingat ya ketika beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu yang viral banget ya. Termasuk di tim Glora sendiri ya, dengan berbagai berbagai isunya ya. Ternyata ya. Jadi sahabat kreatif apa namanya, beliau ini ya seorang cowok ya yang berani terang-terangan ya, atau bisa dibilang ya terang-terangan ya dalam mengungkapkan isi hatinya kepada seorang wanita ya. Wah, tentu ini ya, tentunya menjadi kesan terindah ya pada saat itu ya, pada saat bulan Ramadan ya. Tapi sebelumnya Bang Fatur, malah mau tanya dulu nih. Kan pada saat itu ya di akhir Ramadan ya, di tanggal 29 Maret ya. Betul. Di program Menunggu Sang Hilal ya. Jadi Bang Fatur itu kan mengungkapkan isi hati kepada seorang wanita ya, dan alhamdulillah diterima. Terus yang ingin malah tanyakan, setelah diterima gimana sih perasaannya? Tentunya yang pertama ya seneng ya. Berbunga-bunga gitu loh. Berbunga-bunga apa nih? Bunga ros atau ada bunga Kamboja, bunga melati. Waduh. Bunga mawar. Bunga Kamboja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu ya sahabat kreatif, inilah orangnya ya. Nah, terus gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini Bang Fatur? Kabarnya alhamdulillah lumayan sehat. Kemarin setelah sakit 2 hari. Jadi alhamdulillah udah ini ya, udah sehat ya. Udah tinggal pemulihan suara nih, belum pulih, belum gagah lagi suaranya. Apakah sekarang ini kurang gagah gitu? Kurang, karena kayak ada apa ya? Kayak ada mengganggu gitu loh. Aduh. Jadi nggak leluasa untuk berbicara. Nah gitu ya. Oke, mudah-mudahan cepat kembali normal seperti sedia kala ya. Nah, jadi kan Bang Fatur ini kan seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya telah mendapatkan seorang gadis yang menjadi tambatan hatinya ya.
Nah, Hmm. jadi yang malah mau tanya sama Bang Fatur ini, apa sih yang disebut dari hati turun ke hati? Bisa nggak sih dijelaskan? Kalau ini pendapatku yang Hmm. singkat saja. Dari hati ke hati itu sebuah ide atau bukan ide ya, sebuah perasaan yang muncul dari hati. Hmm. Gimana caranya sih kita ungkapkan biar si perasaan itu nggak terpendam dalam-dalam. Hmm. Dan setelah kita ungkapkan itu bisa nyampe ke hatinya si dia gitu loh. Hmm. Itulah menurut pendapat saya yang namanya dari hati turun ke hati. Dari hati turun ke hati ya. Jadi itu ya. Nah, terus ini kan perkembangan zaman ya, yang kita tahu ya kan. Jadi pastinya ya mungkin nggak semua ya para cewek-cewek, tapi kan kebanyakan ya, mungkin sebagian Iya. itu deket sama seorang cowok atau mencintai cowok itu karena ada sesuatu yang memang bisa diharapkan oleh si cewek. Nah, Iya. jadi bagaimanakah menurut Bang Fatur dalam hal seperti ini? Kalau menurutku sih kembali lagi ke terutama si cowoknya ya. Dia itu tujuan mencari pasangannya untuk apa? Kalau tujuan mencari pasangan tersebut untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, menurut saya lebih baik jangan dijalani. Jangan dijalani ya. Karena kalaupun dijalani, tentunya nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Yang ada isi dompet habis ya, terkuras ya. Iya. Jadi apa ya, bisa secara kasarnya itu kita jadi ATM berjalan untuk dia gitu loh. ATM berjalan ya, wow. Karena kalau jadi gitu ya. Karena kan pastinya kan seorang cewek itu kan pasti ketika sudah jadian dengan seorang cowok kan yang diharapkan kan materinya ya. Iya. Jadi kan materi yang benar-benar bisa dia andalkan ya. Apalagi dia tahu seorang cowok ini kerjanya lumayan ya, penghasilannya lumayan. Jadi itulah yang diincar-incar ya. Makanya ya bisa kita bilang ya tidak salah ya seorang cowok itu menginginkan lebih dari seorang wanita. Karena apa? Dia sudah berkorban habis-habisan ya. Iya, itu hal yang wajar sih. Iya, cuman ya kembali lagi ke si wanitanya ya. Jika memang dia itu benar-benar tulus dalam mencintai pasangannya ya, materi itu adalah hal belakangan ya, nggak menjadi patokan ya, bukan karena materi, bukan karena pekerjaannya atau detailnya ya, tapi itu semua menjadi hal yang tidak dibilang penting ya penting sih, cuman kan tidak terlalu ini ya, nanti setelah menjadi sah atau sebagai istri itu barulah itu semua dipertimbangkan bagaimana baiknya ya, karena banyak ya sekarang kan kejadian-kejadian berita-berita yang menurut kita itu sangat miris ya, seorang cowok membunuh sang kekasih karena, mohon maaf nih sahabat kreatif ya, karena menolak untuk diajak
berbuat asusila ya. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu ya. Karena menurut penyelidikan pun, kalau ditanya kenapa kamu melakukan hal seperti ini, ya pasti kan si pelakunya ini menjawab karena dia tidak mau diajak bagaimana kan. Nah, sementara si pelakunya ini sudah banyak berkorban ya. Apa sangat disayangkan ya. Oke deh, sahabat kreatif, kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di program SMS. Dan malah nanti akan balik lagi tentunya masih dengan tema kita ya. Dan juga sambil menunggu partisipasi dari sahabat kreatif ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Malah nanti akan balik lagi. Gelora Radio, suara kreativitas. Oke deh sahabat kreatif, balik lagi bareng Mala di sini ya. Masih dengan tema yang sama, belum berubah ya. Belum lah ya. Masih dengan tema kita dari hati ke turun hati. Dari hati turun ke hati ya. Wow. Kayaknya temanya romantis banget ya sahabat kreatif. Kayaknya gimana gitu kan, dari hati turun ke hati. Mungkin sahabat kreatif penasaran ya kan, kok bisa sih Kak angkat tema ini, emang pernah mengalami? Kalau itu ya nanti ya jawabannya. Tema ini tadi itu lagi santai-santai sahabat kreatif ya. Kemudian ada yang bilang, udah coba angkat tema ini ya Pak. Dari hati turun ke hati. Soalnya kayaknya yang ngasih tema ini sahabat kreatif kayaknya belum merasakan dari hati turun ke hati, masih dari bibir turun ke hati ya. Berarti di bibirnya iya tapi hatinya tidak. Masih 50% ya sahabat kreatif. Wow. Ngeri nggak sih? Ngeri dong ya sahabat kreatif. Nah, jadi buat sahabat kreatif yang ingin berpartisipasi, silahkan aja ya. Malah tunggu sampai nanti pukul 2 siang ya sahabat kreatif. Masih malah tunggu di nomor 085194789011 ya. Hampir aja salah. Jangan seperti kata Bang Ari ya sahabat kreatif. Selama siaran baru kali ini nyebut nomor Gelora katanya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, malah mau sapa-sapa dulu buat sahabat kreatif yang selalu setia memantau ya dari tadi pagi sampai sekarang ini ya. Terlebih lagi ada beberapa pendengar ya yang setia request ya, seperti Bung Har yang ada di Bekasi ya. Terus juga ada pendatang baru ya kemarin itu yang dari Jakarta apa Bogor ya, yang Salsabila ya, pokoknya itu ya. Lupa deh soalnya. Pokoknya selamat siang aja buat sahabat kreatif ya. Di kesempatan siang hari ini ya sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif,
eh tadi kan kita kan udah nanya atau sudah ngobrol-ngobrol sama Bang Fatur ya. Bang Fatur itu adalah kekasihnya gadis Ayunda ya. Atau mungkin yang lebih akrab ya, sahabat kreatif yang selalu di ini ya, di apa namanya, diganggu ya oleh Cik Daud ya, yang mengatakan bahwa Igadi itu adalah mantan istri Cik Daud. Percaya nggak sih kalian? Kalau malah sih percaya nggak percaya ya kan, sahabat kreatif. Jadi gitu ya sahabat kreatif. Jadi untuk saat ini ada yang bilang yang namanya Cik Daud itu sedang menduda ya. Duda keren. Ntar deh nanti ya kita tanya-tanya ketika muncul di sini ya. Ya mudah-mudahan aja nggak muncul, karena sahabat kreatif kalau misalnya Cik Daud muncul atau saudaranya ya alias US itu ribet ya sahabat kreatif. Ribet dong ya, yang selalu usil ya kan. Wah, itu ya sahabat kreatif. Oke deh, kita lanjut ke tema kita ya di kesempatan siang hari ini. Nah jadi seorang wanita atau laki-laki itu mencintai wanita itu harus benar-benar dengan hati ya, jangan ada imbalannya ya. Karena kalau ada imbalannya susah deh ya sahabat kreatif. Seperti kata Cik Daud ya, imbalannya nafas ya. Nafas buatan. Jadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh sahabat kreatif ya. Walaupun dibilang kalau misalnya seorang Cik Daud atau US itu muncul ribet, tapi nggak apa-apa. Malah hari ini mau manggilin. Jika misalnya malah panggil datang orangnya, wah berarti paten nih orang ya. Oke deh, malah panggil aja ya. Oh Cik Daud, Cik, muncul Cik. Datang orangnya. Jadi kontak batin sahabat kreatif. Tanyakan saudara berdua. Makanya aku hadir. Saudara. Saudara dan saudara yang buat. Belum nanti kita kan sudah digas di atas langit kan. Nanti jam 4 sore kan. Tambah saudara lagi kan. Jadi Cik, menurut Cik ya kan. Coba. Mana aku ni malu aku kalau kamu tanya apa tentang apa itu anak muda kan, merasa kita sudah tua gitu. Ya saya kan merasa udah nggak terlalu muda lagi untuk menjawab pertanyaan. Soalnya Cik, karena ini Cik, kenapa malah tanya sama Cik Daud ya kan? Karena Cik itu manis orangnya. Bukan. Jadi? Karena Om Cik nggak muncul hari ini, entah kemana. Oh, dia habis ke pasar Impres tadi. Oh gitu ya. Dia kan sekarang kan sudah menjadi petugas sebagai apa namanya itu sumber ekonomi umat. Makanya dia nggak bisa hadir. Udah jadi orang itu sekarang. Jadi orang. Oh kemarin itu nggak jadi orang ya? Kemarin itu jadi raja dia itu. Cuma sekarang udah nanti kalau dia tugas sendiri jadi raja lagi. Kalau dia tugas berdua jadi orang dia itu. Jadi. Gimana? Iya, suaranya hilang adik Cuka Anjur Bang. Kemanakah dia? Nah, ya. Kita oh, ya suaranya hilang. Oke, adik Cuka dan Curbang, kita masih menunggu Cik ambil alih dulu di
acara ini ya. Kumala Dewi sedang hilang dari server sudah hilang dari pagelaran suara di acara ini ya. Suara Cik masih kelihatan seksi lah ya, karena Cik kan ngomongnya di radio ya, nggak langsung di meet. Mana di Cukaan Serba. Kita masih nunggu ini kemana suaranya di Cukaan Serba. Apakah dia masih bisa ngomong lagi? Atau jangan-jangan habis paket? Kalau dia habis paket berarti kan halo. Oh iya. Oh ya, internet Cik juga nggak stabil ini. Coba sebentar ya. Nah, ini sudah Cek bagus ya. kosong apa cek berisi? Sudah ada lagi kita ya. Nominal. Cek yang kosong dulu lah. Kalau yang berisi belakangan nanti. Oh ya, oke. Silakan mana? Tapi mengsilang gitu nggak ini ya, diem itu tuh enaknya nggak. Oke, kita mulai lagi acaranya. Silakan Kumala dilanjut. Tadi ada koneksi jaringan sedikit. Koneksi jaringan. Makanya Cik, jaringan itu harus dijaga Cik. Sebenarnya ini terlalu tampan menurut jaringan. Makanya kan jaringan nggak suka sama Cik. Karena mengalahkan segala yang ada. Oh iya gitu ya. Tadi kamu tanya. Jadi kamu tanya apa tadi? Taruh. Enggak enak nih untuk jawab. Malu nih aku. ada sabar dulu. Oke, Cik. Jadi kan tema malah di kesempatan siang hari ini. Dari hati turun ke hati, Cik. Menurut Cik gimana, Cik? Oh, itu dari hati turun ke hati. Aku cukup gampang jawaban. Dalam kepala aku nggak ada itu. Minum kopi dulu aku. Ya. Nah, aku jawab ya. Sebenarnya pertanyaan 1, itu 2, 3. Ini dengar baik-baik. Ini khusus buat yang kesindir lah hari ini. Sebenarnya apa yang dikatakan dari hati turun ke hati. Ketika kita jumpa seseorang itu katakanlah cantik, suaranya lembut, mendayu-dayu, enak dikenang,
ketika dia nggak ada suasana malam sunyi sepi, terus senyap gitu kan, hanya bunyi jangkrik yang menari-nari kan. Nah itu karena faktor melihat tadi. Nah itu satu. Maka itu datangnya dari hati. Tapi kenapa dari hati dikatakan orang turun ke hati? Karena kalau dia tidak akan turun ke hati, berarti dia hanya nempel di hati saja, tetapi akan cepat hilang. Nah contoh, nah ini kita bilang contoh lagi. Sudah 3 bulan pacaran, 3 bulan pacaran, terus ada berbagai jenis keributan. Nah, baik itu keributan si A cemburu atau si B mungkin cemburu. Nah dia akan jenuh, dia akan bertanya lagi kepada hati, apakah ini layak kulanjutkan? Nah, artinya apa jawabannya? Berarti kan masih kategori dari hati ke turun ke hati tadi. Jadi dia mulai dari hati, dia bertanya pun dari hati. Cik tahu itu, cuma sayang kalau gadis mencintai seseorang dia nggak pernah menggunakan hati. Tapi dia udah bahagia dengan seseorang yang dia pilih sekarang, Cik. Kita tanya seseorang itu bahagia enggak sama dia. Nah itu patut dipertanyakan juga. Jangan-jangan di depan dia bahagia, tapi di belakang hatinya berbicara, ini aku bahagia, apakah enggak, ditanya sama hati. Tapi hatinya masih tetap bertanya. Misalnya contoh kayak Kumala bahagia enggak sama Bang Ari dengan keadaan Bang Ari yang tidak peka, tidak peduli, tidak romansa atau romantisnya Bang Ari. Atau Marcel bahagia enggak dia dengan C gitu kan, inisial C enggak usah sebut. Kalau C kan CEK kan. Nah, kalau Marcel dia inisial C aja. Itu dia bahagia enggak gitu. Nah itu harus kita pertanyakan juga, karena jangan sampai orang mulai dari hati tapi dia tidak tentram hatinya, dia malah ribut dengan hatinya. Jadi kenapa intinya dari karena belum ada yang mengisi. Tapi kan yang udah mengisi kan si C tadi kan. Jadi tinggal dipilih saja apakah itu akan diresmikan atau tidak. Jadi begitu malah. Semoga malah puas dengan jawaban C kan. Tapi jangan sampai kepuasan malah nanti itu mengundang rasa-rasa yang tidak memungkinkan kepada C nggak bisa. Ya, kalau memang demikian ya gak apa-apa sih. Ya, C memang gak apa-apa. Kalau bagi C memang gak apa-apa. Tapi bagi C itu sebenarnya ada musibahnya juga. Kenapa gitu? Musibah yang pertama bagi C. Yang pertama malah ini sebelumnya gini loh. Seseorang yang mencintai dari hati turun ke hati atau dari hati ke hati. Kalau dia belum bisa mengosongkan hatinya untuk orang selanjutnya, artinya dia masih menyimpan masa lalu yang ada. Cik nggak mau itu musibah buat Cik. Gitu ya. Makanya ketika kita mencintai perempuan, atau katakanlah ketika perempuan mencintai lelaki, katakanlah dia yang pertama gagal, dia lanjut yang kedua dia gagal lagi, dia lanjut yang ketiga, dia akan berusaha. Apakah nanti di yang ketiga ini hatinya masih ingat yang pertama yang kedua? Nah ini sangat berbahaya, artinya hatinya itu belum kosong. Nah makanya kalau hatinya belum kosong, jangan coba-coba mencintai perempuan seperti itu. Memang kalau dibahas ke situ ya sahabat kreatif, memang apa ya, kita itu memang tidak mungkin melupakan masa lalu yang sudah terjadi itu dengan mudah ya sahabat kreatif. Nah itu dia. Karena kenapa membuat wanita tidak mudah melupakan masa lalu? Yang pertama, karena dia itu menggunakan hati. Makanya siap-siaplah bagi orang selanjutnya yang datang, dia akan diperbandingkan dengan masa lalu. Jadi pesan Cik, jangan pernah mau wanita kayak Kumala, ini bahaya. Oh jangan gitu juga. Jadi memang ya itu apa ya, emang ya kita mencoba untuk berusaha melupakan masa lalu ya sahabat kreatif. Tetapi kita itu memang perlu apa ya, bisa dibilang perlu waktu ya yang benar-benar cukup untuk menghapus itu semua, dan itu tidak mudah sahabat kreatif. Mudah sangat sebenarnya. Sulit apa? Mudah kalau kita mau melakukannya, itu semua mudah. Karena semuanya itu yang pertama diawali dengan niat. Jika kita ingin membersihkan hati, kita ingin merapikan hati, kita bisa menyingkirkan masa lalu yang ada. Kita bisa memperbandingkan apakah kita sama yang sekarang bahagia
atau sama yang sekarang kita menderita. Kalau kamu tanya sama Cik itu jujur. Yang pertama sama yang kedua Cik rasakan dua-dua kemah Cik. Kenapa kemah Cik? Ya kalau tidak mendiamkan ketika ribut dengan si dia, kalau sama-sama emosi maka nggak ada penjelasan, nggak ada kejelasannya. Makanya lebih baik kita diamkan biar ceweknya itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Berarti gitu ya. Mudah untuk mengatakannya, tapi sulit untuk melakukan. Ada jawaban lagi. Kenapa sulit untuk dilakukan? Karena dia terlalu mengenang. Bukan terlalu mengenang, tapi mungkin masa lalunya itu terlalu mendalam sahabat kreatif. Jadi untuk menghapus luka itu sangat sulit. Bisa dihapus luka itu tetap bisa dihapus, asalkan kita tidak kerjasama dengan perasaan. Kalau kita kerjasama dengan perasaan, maka luka tak akan pernah dihapus. Hati sebenarnya sudah mengatakan, kamu ini ingin dua hati atau satu hati. Kalau dua hati, silakanlah menyimpan dua-duanya. Itu semua ada jawaban. Hana pokok mayang ada apa itu? Jadi gitu ya sahabat kreatif. Kalau malah sudah ketemu sama Cik ya, nggak terasa waktu itu ya. memang dikejar ya. Karena kalau di ini ya sahabat kreatif, kalau dipikir-pikir, karena setelah ketemu sama Cik pasti ujung-ujungnya nggak akan selesai sahabat kreatif ya. Oke. Oke, enggak nih. Oke deh, sahabat kreatif. Sudah 53 menit melintasi pukul 13 siang ya. Nggak terasa ya sahabat kreatif. Kok sebentar banget sih. Udah ini ya. Udah diusir ya sahabat kreatif. Oke deh, akhirnya malah harus pamit. Insyaallah besok ketemu lagi ya. Masih di program yang sama, masih di studio yang sama, tentunya masih di Gelora ya, belum pindah. Nantilah ya sahabat kreatif kalau Geloranya pindah ke Sumatera ya, siapa tahu nanti Cik Daud punya uang banyak ya kan membeli studio di Sumatera Utara sahabat kreatif ya. Jadi nggak jauh-jauh ya kan sahabat kreatif. Oke deh, buat sahabat kreatif terima kasih udah mantau dari tadi sampai saat ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada program yang lebih asik lagi ya sahabat kreatif. Pastinya dengan lagu-lagu terbaru dan juga artikel-artikel tentang artis-artis favorit kalian ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada info ya. Akhirnya malah pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.